Halo guys, gue Ray. Hari ini gue akan membahas sebuah jam speaker dari Eagle. Ini adalah Eagle Home. Harga jam speaker ini dijual di range harga 359.000. Kalau kalian berminat, linknya udah ada di deskripsi di bawah. Tinggal kalian cek langsung aja beserta spesifikasi detailnya. Jadi di video kali ini gue akan bahas apa sih yang ditawarkan dari jam speaker ini, karena menurut gue fitur di jam speaker ini tuh terbilang lumayan lengkap ya. Dan di sini mungkin videonya akan sedikit panjang karena gue akan menerangkan fitur-fiturnya yang ada dan cara penggunaannya ketika kalian membeli Eagle Home ini. Kita langsung start aja yuk videonya. Seperti biasa gue akan start dari build quality dan desainnya. Yang dimana ketika kalian lihat untuk sisi desainnya, menurut gue di sini desainnya masuk ke kategori netral. Dia mempunyai desain arah-arah Scandif gitu ya. Jadi Scandif itu adalah sebuah desain yang kerap kalian temuin untuk barang-barang seperti di IKEA, yang mirip lah, desainnya mirip Eagle Home gini ya. Jadi warna-warnanya kebanyakan seperti ini. Dia punya warna kayak abu-abu dicampur warna putih di bagian atasnya sini. Dan overall sih gue ngerasa desain ini sangat netral dan bisa masuk ke berbagai macam interior. Untuk build quality-nya terbilang bagus untuk harga 300 ribuan. Gue nggak ada komplain. Materialnya ini kayak ada fabricnya di sekeliling speaker ini. Kemudian di bagian atasnya kayak ada silikon untuk bagian tombolnya, dan yang putihnya ini masih berbahan plastik. Kemudian selanjutnya untuk layoutnya sendiri, dia mempunyai tombol semua berada di sisi atasnya. Ketika kalian lihat di bagian belakangnya, di sini ada flap karet bertuliskan home. Kemudian ketika pertama kali kalian menerima jam ini dan ketika kalian pengen mengaktifkan jamnya, ketika kalian lihat di atas ini kan ada tombol power ya, dan ketika kalian hold, dia tuh nggak akan bisa hidup. Tapi kalian nggak perlu panik dulu, karena sebenarnya ketika kalian pengen mengaktifkan jamnya, kalian harus buka flap karet yang berada di belakang sini. Ini emang agak sedikit unik ya, karena dia ada dua tombol power. Tapi sebenarnya kalau kalian tahu, tombol power utama itu hanya di bagian belakang sini. Jadi di sini tuh ada switchnya, dan ketika kalian geser ke on, dan dia akan mengaktifkan main power sekaligus mengaktifkan mode jamnya ini selama 24 jam. Jadi di sini mode jamnya nggak akan bisa mati kecuali kalian switch off lagi di bagian belakangnya. Jadi untuk tombol power yang berada di bagian atas ini, dia hanya berfungsi untuk mengaktifkan mode speakernya. Kemudian di balik flap karetnya ini, selain untuk switch powernya juga, kalian akan melihat di sini tuh untuk inputnya cukup lengkap. Seperti contoh, dia masih mempunyai auxiliary dan ada micro SD yang bisa kalian gunakan sebagai playernya. Kemudian di sini ada charging port yang udah menggunakan USB Type-C. Kemudian untuk bagian atas ini kan ada berbagai macam tombol pengoperasian ya, tapi gue akan bahas satu-satu dulu, mulai dari jamnya, yang dimana di bagian paling kiri ada tulisan time. Basicnya tulisan time ini tuh untuk mengatur alarm yang ada di bagian depan sini. Jadi seperti kalian lihat ya, ini tuh ada jamnya. Dan ketika kalian pencet time ini, dia ada preset untuk alarm yang bisa kalian atur. Kalian mau mengatur jam berapa bebas. Di sini ada dua preset ya pastinya yang bisa kalian setel secara bersamaan untuk mode alarmnya. Kalau kalian mau aktifkan alarm yang pertama, tinggal kalian pencet lagi bagian time-nya. Dan kalau untuk yang alarm kedua juga tinggal kalian pencet lagi. Ini statusnya off dan tinggal kalian ganti aja ke on. Kemudian selain itu juga dia ada yang seperti ini. Ini adalah preset suara yang bisa kalian pakai untuk mode alarmnya. Di sini ada 3 suara yang bisa kalian pilih. Kita tes satu-satu untuk suaranya. Ini adalah suara pertama. Ini yang kedua. Dan ini yang ketiga. Kemudian gue rasa itu aja sih ya. Sisanya nggak ada apa-apa lagi. Dan kalau kalian masih bingung, bang ini kira-kira brightness-nya bisa diatur nggak untuk LED-nya? Kalian bisa ngatur dengan cara kalian hold tombol M. Tapi kalau kalian pengen menonaktifkan LED-nya supaya lebih menghemat baterai, juga bisa. Tinggal kalian tahan lagi mode M-nya dan dia akan nonaktif seperti ini. Apa bedanya ketika kalian menonaktifkan LED seperti ini dengan kalian matiin langsung melalui switch di belakang? Bedanya adalah ketika kalian nonaktifkan seperti ini, dia fitur alarmnya masih berfungsi. Jadi basicnya ini fitur jamnya masih terus on 24 jam. Dan kalau kalian mau lihat jam berapa, tinggal kalian tahan aja untuk mode M-nya di sini dan dia akan otomatis nyala ya. Tapi kalau kalian
matiin dari main power yang berada di belakangnya, untuk mode alarmnya dan lain sebagainya dia akan mati total. Itu aja perbedaannya, dan sekarang kita lanjut untuk masuk ke mode speakernya, yang dimana kalau kalian mau mengaktifkan mode speakernya, kalian tahan tombol power yang berada di atas ini. Dan dia akan ada notifikasi seperti itu, dan seperti yang kalian lihat ya, tadi ada tulisan blue yang dimana dia akan langsung masuk ke mode Bluetooth-nya, dan di sini ada LED yang menandakan status koneksinya. Kalau dia kelap-kelip berarti dia udah siap dikoneksikan ke smartphone kalian, sampai ketika sesudah connect dia akan stay on seperti ini. Kemudian untuk mode Bluetooth-nya sendiri sebenarnya dia udah menggunakan Bluetooth versi 5, dan untuk latensinya di sini udah proper ketika kalian pakai hanya sekedar buat YouTubean atau dengerin podcast di YouTube. Semuanya nggak ada masalah, dialognya masih berjalan cukup lancar. Jadi gue rasa cukup oke lah untuk sebuah jam speaker seperti ini untuk kualitas latensinya sendiri. Kemudian selanjutnya di sini juga untuk volumenya pastinya dia masih terpisah ya dengan yang ada di smartphone kalian. Jadi kalau kalian mau atur volumenya yang kenceng, kalian mentokin aja volume yang ada di sini, baru nanti tinggal kalian atur dari smartphone kalian. Kemudian selanjutnya ketika kalian tekan tombol M ini dia akan berganti mode ya. Yang selanjutnya akan gue terangkan adalah di sini adalah mode radio, yang dimana ketika kalian pengen mencari secara auto, tinggal kalian hold aja tombol play pause yang berada di tengah sini, dan dia akan otomatis nyari frekuensi radio yang bisa ditangkap di daerah kalian. Dia nggak bisa manual tuning ya, jadi dia hanya auto tuning. Tapi kalian nggak perlu khawatir karena preset radio yang bisa di save di sini hingga 39 preset. Jadi gua rasa di tempat gua ini sih dia hampir semua stasiun radio bisa tersimpan di Eagle Home ini. Untuk kualitas radionya di sini terbilang bagus. Sebagai contoh untuk Mustang FM 88.0 di tempat gue nih biasanya agak nggak terlalu jelas, tapi di Eagle Home ini masih bisa tertangkap dengan cukup baik. Jadi gue masih suka mendengarkan fitur radio yang ada di Eagle Home ini. Kemudian kalau kita pencet M lagi dia akan balik ke mode Bluetooth-nya. Kalau kalian mencolokkan auxiliary atau misalkan micro SD card, dia akan otomatis switch ke mode micro SD atau auxiliary tersebut. Jadi gue rasa sih itu aja ya untuk penjelasan fitur-fitur yang ada di Eagle Home ini. Selanjutnya untuk spesifikasi dari driver sendiri, di sini ada 2 buah active driver berukuran 40 mm dengan bahan neodymium, dan ada 1 buah pasif radiator. Gue dengar-dengar sih dia mempunyai power output sebesar 10 watt. Untuk baterainya sendiri dilengkapi dengan kapasitas 2000 mAh. Jadi mana ketika gue coba untuk mode jamnya, dia bisa standby sekitar 2,5 harian dengan LED brightness berada di medium. Itu mungkin akan bisa lebih lama ketika kalian pakai di LED brightness di mode low. Untuk musiknya sendiri dia bisa bertahan hingga 15 jam menurut klaim Eagle, tapi gue sendiri nggak pernah bener-bener ngetes dari full sampai habis. Dan yang terakhir, di sini juga dilengkapi dengan built-in microphone yang akan berguna ketika kalian menerima panggilan telepon di mode Bluetooth. Jadi gue rasa untuk sisi fitur di sini lengkap banget ya. Dan untuk kualitas mikrofonnya kalian nilai sendiri aja, kita tes sekarang. Oke, sekarang gue lagi ngetes ya mengenai kualitas built-in microphone Eagle Home ini. Jadi untuk jarak pengetesan gue berada di sekitar 20-30 cm, dan gue rasa ini angka yang cukup normal ketika kalian menerima panggilan telepon untuk sebuah jam speaker seperti ini. Dan untuk letak mikrofon sendiri gue nggak terlalu tahu, tapi menurut gue kayaknya berada di bagian depan di atas LED untuk jamnya ini. Jadi kalian arahin aja untuk LED-nya ini berada ke arah kalian, jadi supaya suaranya mungkin terdengar lebih jelas seperti ini. Dan gimana menurut kalian mengenai kualitas mikrofonnya? Kira-kira proper atau enggak ketika kalian gunakan jam alarm ini untuk menerima panggilan telepon? Kalian lihat sendiri aja ya secara langsung. Jadi gua rasa itu aja untuk sisi pengetesan dari built-in mikrofonnya. Kita lanjut lagi yuk ke reviewnya. Oke, segitu aja ya mengenai fitur yang ada di Eagle Home ini. Yang terakhir gua akan bahas gimana sih kualitas suara yang ada di Eagle Home ini. Seperti biasa, sound quality sifatnya subjektif, jadi apa yang gue sharing di sini murni pendapat dari gue pribadi. Jadi langsung aja ya, untuk Eagle Home ini dari sisi sound quality dia punya signature yang mengarah ke arah warm. Untuk high frekuensinya gue rasa di sini nggak dominan, dalam artian dia cenderung roll off, dan gue rasa untuk sisi detailnya di sini cenderung pas-pasan, tapi dia tipikal suara yang mungkin akan berasa cukup nyaman ketika kalian dengerin dalam jangka panjang.
Selebihnya untuk vokal di sini atau di bagian mid frekuensinya di sini berasa di boost, jadi vokalnya maju meskipun berasa kolorasinya, tapi gua rasa untuk sebuah jam speaker seperti ini, gua rasa nggak banyak orang yang mempedulikan sebuah jam speaker seperti ini harus menghasilkan suara yang natural dan lain sebagainya. Overall, vokal yang maju ini sangat berguna ketika kalian pakai buat speaker ini sebagai background song misalkan, atau misalkan kalian pakai buat mendengarkan YouTube atau podcast, karena suara vokal tersebut membantu supaya lebih jelas ketika kalian menggunakan jam speaker seperti ini. Untuk bassnya sebenarnya ini agak sedikit di atas ekspektasi gue mengenai sebuah jam speaker, karena ternyata bass di sini tuh lumayan berasa untuk sebuah jam speaker. Jadi untuk sebuah jam speaker harga 300 ribuan dengan power output 10 watt sih di atas 50%, bassnya masih berasa untuk dentumannya. Meskipun sekali lagi kalian mungkin nggak bisa bandingkan dengan dedicated speaker seperti Eagle Tiara 3 Mini dari sisi bassnya. Jadi overall sih menurut gue sound quality di Eagle Home ini sih cukup proper, tapi memang dia nggak ada sisi spesialnya. At least jauh kalau kalian bandingkan dengan seperti Eagle Tiara 3 Mini atau bahkan Eagle V3 yang mempunyai harga setengahnya dari Eagle Home ini. Jadi memang segmentasinya tuh berbeda ya. Kalau kalian memutuskan buat membeli Eagle Home ini, pasti akan kalian cari adalah all-in-one fitur yang ada di Eagle Home ini. Jadi memang speaker itu hanyalah di poin nomor 2-nya. Terus gimana dibandingkan jam speaker lain seperti Acom atau Vivan? Kebetulan gue masih megang Acom A5 seperti ini, dan untuk harganya memang Acom A5 tuh lebih murah setahu gue, tapi ini jam speaker yang masih suka gue gunakan at least untuk fitur jamnya. Jadi ketika 2 tahun gue menggunakan ini selalu gue colokin ya, dan dia sekarang untuk layarnya ini udah mulai rusak, tapi fiturnya sih semua masih berfungsi 100% normal, nggak ada masalah. Untuk kualitas suaranya, Eagle Home ini mempunyai kualitas suara yang lebih baik dibandingkan Acom A5. Jadi dia mempunyai bass yang lebih berasa, vokalnya lebih maju, lebih jelas, meskipun untuk kualitas suara keduanya tuh sama-sama mengarah ke arah warm dengan detail yang minim. At least Eagle Home ini mempunyai detail yang lebih baik dibandingkan Acom A5. Tapi sekali lagi, kalau kalian lihat dari sisi harga, keduanya memang mempunyai harga yang berbeda, di mana Acom A5 punya harga yang lebih murah dibandingkan Eagle Home. Kesimpulannya gimana? Kalau kalian mencari sebuah jam speaker dengan price performance yang cukup baik, gue sih bisa menyarankan Eagle Home ini masuk ke pertimbangan kalian, karena sejujurnya zaman sekarang tuh nggak terlalu banyak sebuah jam speaker yang berada di area 300 ribuan seperti ini. Jadi untuk area yang lebih murah seperti Acom A5 atau Vivan itu tuh punya harga di bawah 300 ribu. Selanjutnya kalau kalian mau mencari yang lebih premium seperti Anker Wakey yang desainnya tuh mirip-mirip warnanya seperti ini tapi dengan harga di atas 700 ribu, atau misalkan JBL yang punya harga di atas 1 juta. Jadi untuk harga 300 ribu seperti ini sih gua rasa gua udah nggak ada komplain untuk sebuah jam speaker seperti Eagle Home ini. Jadi untuk fiturnya lengkap, untuk inputnya lengkap, untuk kualitas suaranya menurut gua cukup proper untuk sebuah jam speaker. Itu aja yang bisa gua share dari Eagle Home. Sekali lagi kalau kalian berminat, link pembeliannya udah gua taruh di deskripsi di bawah, dan sekarang akan gue puterin sedikit sound sample dari Eagle Home ini versus Acom A5 supaya kalian paling nggak ada sedikit gambaran mengenai kualitas suara kedua jam speaker ini. Thank you bakal nonton, dan sampai ketemu di review gue selanjutnya. I'm not in the mood, but you'll be here soon. Everything feels wrong, guess it's in a bad mood. Feeling broken hearted over something that never was. Never was, never was. Ooh, I thought it'd be me and you. I guess it wasn't true. If I only knew what you put me through, I don't deserve this.